Halo sahabat Qur'ani Marum yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Pastorius Fernandes Mamatus dalam renungan harian Kamis 22 Oktober 2020. Apa kabar? Saya berharap dan terus berdoa semoga Anda tetap dalam keadaan sehat, baik dan tetap semangat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kalian oleh roh yang di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kalian berakar dan beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kalian dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa semoga kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, menyatakan atau mengungkapkan sebuah kebenaran tidak selalu membuat kita diterima dan dihargai. Tidak sedikit orang yang ditolak dan dibenci oleh karena menyatakan atau mengungkapkan kebenaran. Lebih dari itu, ada juga yang harus kehilangan nyawa hanya karena menyatakan dan mempertahankan sebuah kebenaran. Fakta tersebut seolah mau mengatakan bahwa kebenaran kadangkala menjadi sebuah alat yang memecah belah dan menimbulkan perselisihan. Dalam konteks itulah Yesus katakan bahwa kehadirannya bukan untuk membawa damai, melainkan mendatangkan perselisihan dan perpecahan. Bukan karena Yesus itu suka menimbulkan masalah, tetapi ketegaran hati manusialah yang membuat kebenaran yang Tuhan bawa seolah menjadi sesuatu yang mendatangkan perselisihan dan perpecahan. Bagi mereka yang membuka hati dan pikirannya terhadap kebenaran Tuhan, Yesus adalah sumber damai dan sejahtera. Tetapi bagi mereka yang keras hati, Yesus adalah batu sandungan. Saudara-saudari, di beberapa daerah cukup banyak pengikut Kristus yang harus berhadapan dengan penolakan dan caci maki, serta penghinaan karena iman mereka kepada Kristus. Kebenaran dari Tuhan yang kita imani justru menjadi hal yang mendatangkan pertentangan, perselisihan, dan juga penghinaan terhadap diri kita sendiri. Namun, jangan pernah patah semangat. Bertahanlah. Siapa yang bertahan hingga akhir, ia akan beroleh ganjaran atas kesetiaan dan keteguhannya itu. Sementara kita yang berada di daerah yang mayoritas pengikut Kristus, ayo bersemangatlah dalam membangun hidup iman yang kokoh. Jangan kasih kendor. Banyak sahabat yang harus bertaruh nyawa
untuk bisa beribadah. Masa kita malas beribadah hanya karena hujan, mati lampu, atau karena pastornya membosankan ketika berkhotbah, dan lain sebagainya. Ketika kita mulai loyo dan malas untuk berdoa, dan malas untuk ke gereja, atau kegiatan-kegiatan gereja lainnya, ingatlah mereka yang telah kehilangan nyawa untuk mempertahankan iman mereka. Dan ingatlah pula kepada mereka yang harus bertaruh nyawa hanya untuk bisa setia pada Kristus. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.